Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang kami muliakan dan kami taati, para alim ulama, para kiai, khususan para isam PBNU atau yang mewakili dan ketua Tanfidiyah PBNU, ya, para pengurus NU, Pak Jenderal Agung Gumelar, ya, Pak Gusti Uger dan Pak Arican Silalahi, dan sahabat-sahabat sekalian. Saya kebagian bicara tentang budaya dan agama. Jadi budaya itu adalah hasil budidaya budi, pemikiran manusia, karya manusia berdasarkan akal dia, karena itu sangat terpengaruh lingkungan. Ya. Sementara agama adalah wahyu. Ya. Itu sebabnya agama masuk ke satu wilayah, itu tergantung penerimaan budaya. Dan disitulah perbedaan berbagai macam agama. Tidak ada agama itu satu, ya, katakan Islam, enggak. Nanti akan pecah menjadi berbagai aliran, karena apa? Pemahaman masing-masing bangsa beda. Ya. Termasuk ketika masuk ke Indonesia, Islam butuh waktu yang sangat lama. Kira-kira 800 tahun Islam tidak bisa diterima di Indonesia. Kenapa? Islam itu datang dari negeri padang pasir. Ya. Sementara Indonesia itu negeri lumbung makanan. Ya. Pandangan-pandangan sulit untuk masuk di sini. Kita sudah maju, ya. Sementara awal-awal Islam berkembang belum. Ya. Nah, itu sebabnya ketika awal tahun 674 Masehi, ketika kaisar dari dinasti Tang ngirim utusan ke Jawa, waktu itu kerajaan Kalingga sudah menyebut ada saudagar dari Timur Tengah datang di sini, di kerajaan Kalingga. Tapi setelah itu tidak ada lagi informasi bahwa Islam pernah berkembang di anut pribumi, tidak ada. Ya, sampai ratusan tahun kemudian Marco Polo yang pernah mengabdi kepada Kaisar Kubilai Khan kembali ke Italia, tidak lewat jalur sutra tapi lewat laut. Marco Polo tahun 1292 singgah di pelabuhan Perak di Aceh. Marco Polo menyatakan pelabuhan Perak ada penduduk orang-orang Chinese, orang-orang Cina. Semuanya beragama Islam. Penduduk pribumi di Perak masih nyembah batu, nyembah pohon-pohon, ibadahnya di gua-gua. Artinya belum muslim pribumi Aceh itu tahun itu. 100 tahun kemudian terjadi pergantian dinasti Yuan ke dinasti Ming. Kaisar Ming yang ketiga, Yongle, ngirim utusan Laksamana Cheng Ho ke selatan. Tahun 1405. Cheng Ho pertama kali mendarat di Tuban, mencatat di Tuban dia menemukan komunitas Chinese, orang-orang Cina. Semuanya Muslim. Ya. Kemudian singgah lagi ke Gresik. Ya. Menemukan lagi ada orang-orang Chinese di situ, semuanya Muslim. Cheng Ho memerintahkan coba dihitung berapa jumlah orang Muslim di Gresik. Ada 1000 kepala keluarga di situ. Artinya satu keluarga itu ya mungkin bisa 4, bisa 5 orang. Banyak. Di Surabaya ada 1000 kepala keluarga Cina Muslim. Ya, Cheng Ho bolak-balik 7 kali ke sini. Tapi yang terakhir tahun 1433 Cheng Ho sudah tua, ngajak seorang juru tulis namanya Ma Huan. Ya. Sehingga di pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa, ya, mulai Sunda Kelapa, Jakarta ini, nanti ke Cirebon, Tegal, Semarang, Lasem, Tuban, seterusnya.
Mahuan mencatat ada 3 golongan penduduk yang tinggal di kota pelabuhan utara Jawa. Yang pertama, orang-orang Cina. Mereka semuanya Muslim. Yang kedua, orang dari Barat, orang Persia dan orang Arab. Mereka juga Muslim. Yang ketiga, pribumi. Mahuan mencatat pribumi Jawa kafir semua. Jadi sampai masa itu belum ada yang Muslim, orang-orang di pantai utara itu. Itu cerita itu. Nanti kita bisa membuka lagi, ya. Ya, naskah-naskah dari Babat Gresik, ya, itu di Giri dan seterusnya. Bagaimana Sunan Giri itu yang membela komunitas pasukan Cina Muslim. Ya, sampai waktu diserang Adipati Sengguru, itu yang membela juga Cina Muslim. Diserang Sultan Agung yang membela juga Cina Muslim. Jadi pribumi itu malah belakangan masuk Islam setelah Wali Songo. Ya. Kenapa Wali Songo mampu mendakwakan Islam? Karena beliau lahir di sini, mayoritas lahir di Jawa, bisa melihat kok. Ya. Disitulah Islam bisa diterima. Ya. Beliau sadar Indonesia ini adalah negara lumbung makanan yang sangat, ya, subur, berlimpah makanan. Letak geografi kita tidak pernah ada itu padang pasir, ya, stepa atau apa tidak ada. Semuanya hijau, hutan hijau. Ya. Nah ini nanti kalau kita belajar ilmu bahasa, kita akan menemukan fakta. Bahasa-bahasa lokal kuno, bahasa Jawa kuno, Sunda kuno, Melayu kuno, Bali, tidak kita temukan kosakata yang sama artinya dengan miskin, nggak ada. Miskin itu bahasa Arab, baru belakangan masuk. Kata-kata fakir, ya bahasa Arab. Nanti kata-kata mudarat, ya mudarat dibaca mudarat karena pengaruh Persia waktu itu. Jadi kata-kata melarat, itu juga bahasa Arab, bukan bahasa sini. Bahasa sini tidak dikenal istilah miskin. Ya, apa? Itu berkaitan dengan kepemilikan makanan. Karena mulai zaman kuno, tiap desa, tiap pedukuhan, bahkan tiap rumah itu punya lumbung makanan, persediaan. Nah, itulah orang yang tinggal di negara berlimpah makanan, punya kebiasaan cara berpikir untuk membagi makanan. Ya, ini tradisi yang nggak bisa dipahami orang Arab yang nggak ada makanan di sana. Ya. Jadi orang Jawa itu mulai lahir sudah mengucapkan syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dulu dewa-dewa itu gagasan membagi makanan. Namanya berokohan. Itu langsung tetangga diundang, ayo berdoa, habis itu makan-makan, pulang bawa berkah. 7 hari setelah kelahiran ada upacara puput pusar, ya, lepas tali pusar, selamatan lagi, makan lagi, ulang bawa makanan lagi. Nanti selapanan 36 hari, makan lagi, ya. Upacara itu terus sampai turun tanah, sampai, ya, nanti khitan, sampai kemudian kawin, ya, pelamaran semua itu dengan kenduri atau selamatan. Sampai orang Indonesia mati itu makan selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, makan semua. Kenapa? Ya, memang kita lembut makanan kok, nggak ada yang nggak punya makan itu nggak ada, semuanya makan. Itu yang terjadi di situ. Itu sebabnya ketika belakangan orang-orang dengan cara pandang Timur Tengah melihat, loh, tradisi apa ini kok bagi makanan, itu mubatir, itu bid'ah itu. Ya, mereka memandang dengan cara etik, pandangan orang asing. Pandangan kita enggak wajar, kita berlimpah makanan. Justru kalau kita tidak membagi makanan, salah kita lumbung makanan kok. Yang pertama itu. Jadi kenapa Indonesia ini beda Islamnya, karena satu-satunya wilayah yang berlimpah makanan, bagi makanan apa aja, sampai
kegiatan seperti ini, ya, pengajian-pengajian, makan tadi presiden. Nggak ada kegiatan nggak ada makan, itu pasti makan. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam di Indonesia ini diperkuat pertama-tama oleh pesantren. Ya, jadi dulu itu kita mengenal ada 5 jenis pendidikan mulai zaman purba. Pertama, padepokan. Ini masih zaman kapitayan, ya, zaman animisme, dinamisme, itu lembaga pendidikannya namanya padepokan. Setelah itu ada asrama. Asrama itu pengaruh Buddha. Setelah itu ada dukuh. Dukuh itu pendidikan siwa Buddha. Setelah itu ada peguron. Ini yang terpengaruh Tantrayana, ya, tentang kekebalan macam-macam itu di peguron. Terakhir pesantren, pengaruh Islam. Ya. Nah, orang-orang Belanda, sarjana Belanda banyak yang keliru menafsirkan tentang kiai dan pesantren. Belanda menganggap bahwa kiai itu adalah golongan agamawan, ya, seperti cara berpikir orang Eropa. Kalau ada pastor, ya, itu pendeta, itu pasti agamawan. Di sini bukan. Kiai keluarga keraton, keluarga raja sejak awal itu, bukan golongan agamawan. Ya. Sunan Ampel misalnya, beliau keturunan raja, ya. Nenek buyutnya itu namanya Ratu Tapasi, itu adiknya Raja Kertanegara. Ya. Dalam konteks penyatuan Nusantara, Ratu Tapasi dikawinkan dengan Jaya Sinawarman ketiga, Raja Campa. Itulah nanti menurunkan Adiraja, Paukuba dan seterusnya, ya. Tuan Jatnaka sampai Adipode macam-macam itu ada silsilahnya nanti. Karena begitu pulang ke Mojopahit, diakui keluarga Mojopahit, kenapa? Memang masih keturunan dari keluarga raja. Lah, mendirikan pesantren Surabaya, Sunan Giri sama, ya. Karena dari ibu itu adalah keluarga kerajaan Blambangan, beliau diwarisi kedaton dari Blambangan, ya. Keraton di Blambangan itu namanya Giri, ya. Tahta kerajaan Giri itu lah diangkut ke Gresik, sampai Gresik disebut Giri Kedaton, ngambil dari Blambangan ini. Sampai sekarang di Banyuwangi masih ada kecamatan Giri, bekas Kedatonnya itu masih ada sisanya. Itu sebabnya Sunan Giri disebut Prabu Satmoto. Prabu itu gelar untuk raja, ya. Nanti zaman Sultan Trenggono, Pengging itu mau ditaklukkan, ya. Raja Pengging Kebukenongo tidak mau. Beliau mundur mengasingkan diri, membuat pesantren Pengging, dan beliau mengubah nama menjadi Ki Ageng Pengging. Raja sebetulnya dia, ya. Jadi nanti itu kita akan temukan semua sampai Jogja itu pesantren Pelangi. Itu yang menjadikan Kiai Nur Iman. Siapa Kiai Nur Iman? Itu kakak tertuanya Sultan Hamengkubuwono pertama. Ya, beliau mendirikan pesantren di situ. Jadi memang silsilahnya itu adalah silsilah keraton. Itulah perlawanan-perlawanan terjadi. Tidak pernah keraton itu meninggalkan pesantren, selalu ikut. Ya. Bahkan ketika keraton-keraton yang disebut Belanda Vorstenland dan Jogja Surakarta itu sudah tidak mampu melawan, ya. Karena Sunan Pakubuwono ke-6 itu kalau tidak salah, itu ditembak oleh Belanda, ya. Sultan Sepuh dibuang ke Sri Lanka sana, ya. Itu semuanya sampai pasca Perang Diponegoro keraton tidak mampu angkat senjata. Yang mengambil alih siapa? Pesantren, ya. Silakan nanti dibaca kolonial arsip mulai tahun 1840, ya, sampai tahun 1900, tempo 60 tahun, terjadi 112 kali pemberontakan dipimpin guru tarekat dan kiai haji dari pesantren, ya. Kenapa? Mereka keluarga keraton, nggak mau mereka direndahkan oleh Belanda itu, ya. Kenapa? Karena Belanda waktu itu membuat aturan
warga negara kelas 1, ya, itu di Burgerlijk Wetboek, itu adalah orang Belanda kulit putih. Warga negara kelas 2 itu orang timur asing, orang Arab, orang Cina, India. Inlander pribumi itu paling rendah. Pesantren tidak mau, kenapa? Loh, mereka keluarga keraton yang direndahkan seperti itu, melawan. Ya, itu di situ perlawanan itu sampai tiap tahun, ya, itu mereka. Tapi selalu kalah. Ya. Kenapa? Lo pesantren kok didukung orang desa, ya, petani yang mereka nggak terlatih militer, mesti kalah. Iya, mesti kalah. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Baru setelah Jepang datang, itulah pertama kali orang pesantren memperoleh latihan militer modern. Ya, di situ. Jepang tanggal 3 Oktober 1943 membentuk tentara sukarela Beta. Jumlahnya 69 batalion. 3 batalion di Bali, yang 66 batalion di Jawa. Ya. Dari 66 batalion di Jawa, seluruh komandan batalion itu Muslim. Dari 66 batalion, 20 batalion komandannya Kiai Haji. Ya, itu datanya ada. Ya, contoh Kiai Haji Samun, itu di Banten. Itu komandan batalion beliau. Ya, pimpinan pesantren. Ya. Kiai Iskandar Sulaiman, batalion Daidang 4 Malang. Beliau waktu itu Rois Surya Kabupaten Malang. Ya, ada daftar namanya. Ya, ini kebetulan saya lagi nyusun, insya Allah nanti akan terbit sebuah buku judulnya Fatwa dan Resolusi Jihad. Ya. Disitulah nanti bulan November 1944 Jepang juga membuat Satuan Laskar Hizbullah. 500 orang kader dari pesantren dididik di Cibarusah Bogor, dan kemudian selama 3 bulan mereka disuruh kembali lagi. Itulah terbentuknya Hizbullah. Ya. Dan ini nanti jadi BKR dan PKR itu yang mendominasi dari 2 kelompok ini, dari Peta dan dari Hizbullah. Daftar namanya ada semua, silakan dicek. Ya, nanti nama itu di Pusat Sejarah ABRI ada semua namanya. Itu sebabnya ketika 5 Oktober diumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, tanggal 10 Oktober sudah diumumkan, ya, bahwa TKR memiliki kekuatan 10 divisi. Satu divisi itu 10.000 pasukan, artinya punya 100.000 pasukan. Divisi pertama, ya, itu nanti silakan dicek, dipimpin oleh Kolonel Kiai Haji Samun, ya, komandan divisi, kolonel. Ya, Gus, boleh 2 menit lagi. Ya. Yang kedua, divisi kedua dipimpin oleh Kiai Haji Armuji Kartawinata. Ya. Itu sampai nanti komandan resimen, komandan batalion, itu semua kiai. Ya. Disitulah ketika muncul konflik, ya, Belanda mau kembali lewat Inggris, muncul resolusi jihad. Kenapa? Kiai Hasim sudah memperhitungkan kekuatan militer kita berapa jumlahnya. Ya, sudah tahu. Disitulah dalam resolusi jihad ada 2, satu fatwa, yang satu resolusi. Ya, di situ bahwa fardu ain bagi umat Islam untuk membela negara hasil proklamasi, yaitu negara Republik Indonesia yang dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Itu keputusan yang mengikat semua warga NU. Kenapa?
Loh, yang fatwa itu pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengingkari ini dianggap berkhianat. Dan orang NU paling takut kalau kualat. Ya, berkhianat ya. Karena itu apapun yang terjadi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NU pasti ada di belakang itu. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan kita tetap sadar bahwa muassis pendiri Nahdlatul Ulama itu sudah pernah menyerukan untuk jihad membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak akan lupa itu dan tetap setia dengan kewajiban itu. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.